Red Sparks terperosok tanpa arah, krisis identitas paling serius sejak era Megawati. Setelah kepergian Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks memasuki fase paling kelam sejak 3 musim terakhir, fase yang disebut banyak analis sebagai krisis identitas total. Tim yang sebelumnya penuh percaya diri, kini terlihat seperti kapal besar tanpa nahkoda. Kekalahan demi kekalahan membuat para pemain kehilangan keyakinan diri yang dulu menjadi kekuatan utama mereka. Di markas klub, atmosfer yang dulunya energik berubah menjadi sunyi penuh tekanan. Sejak kekalahan memalukan di kandang sendiri, evaluasi besar-besaran dilakukan, namun jawaban tetap tidak ditemukan. Para pengamat Korea bahkan menyebut Red Sparks seperti tim yang kehilangan DNA permainan. Dulu, mereka dikenal agresif, tajam, dan kompak. Kini mereka tampak ragu, lambat merespons, dan sering kehilangan konsentrasi di momen-momen kritis. Transisi seakan tidak berjalan, formasi tidak stabil, dan pola serangan kehilangan pola yang jelas. Pemain muda kelihatan kebingungan, seolah tidak tahu siapa yang seharusnya menjadi pemimpin di lapangan. Inilah pertama kalinya dalam beberapa tahun, Red Sparks terlihat tercabut dari akar identitasnya sendiri. Tim yang dulu berdiri tegak di bawah bayang-bayang kekuatan Megawati, kini terombang-ambing tanpa pegangan. Ko Hee-jin ngamuk di ruang ganti, amarah yang mengguncang seluruh internal klub. Sebagai pelatih yang selama ini dikenal sabar dan jarang terpancing emosi, ledakan amarah Ko Hee-jin benar-benar mengejutkan semua orang. Sumber internal menyebut ia menghentakkan papan strategi, menegur keras beberapa pemain inti, dan bahkan mempertanyakan kembali komitmen mereka untuk membawa Red Sparks keluar dari keterpurukan. Amarah Ko Hee-jin bukan tanpa alasan. Ia merasa tim tidak menunjukkan peningkatan apapun meski evaluasi terus dilakukan. Kesalahan mendasar terus terulang, komunikasi buruk saat receive, koordinasi blok yang kacau, hingga serangan yang tidak terstruktur. Semua itu membuat frustrasi seorang pelatih yang selama 2 musim terakhir terbiasa melihat timnya tampil percaya diri dengan Megawati sebagai pusat permainan. Ko Hee-jin menilai para pemain muda tidak siap mental memikul beban besar musim ini. Ia juga kecewa karena pemain asing yang seharusnya menjadi pilar justru belum bisa menunjukkan kontribusi signifikan. Momen itu menjadi titik balik suasana tim, bukan hanya para pemain yang terkejut, tetapi seluruh staf pelatih menyadari bahwa kesabaran Ko Hee-jin sudah mencapai batas. Ledakan itu kini menjadi simbol bahwa Red Sparks sedang menghadapi krisis yang lebih dalam daripada sekedar kekalahan teknis. Mereka sedang menghadapi krisis mentalitas. Regenerasi gagal fungsi, energi muda tak cukup untuk menembus brutalnya V-League. Red Sparks sedengarnya memiliki deretan talenta muda yang menjanjikan, namun investasi besar pada regenerasi mulai tampak seperti keputusan berisiko tinggi. Para analis Korea menilai bahwa proyek regenerasi ini terlalu dipaksakan, terutama karena tidak diimbangi oleh figur pemain asing yang matang dan berpengalaman. Kompetisi V-League sangat keras, tim lawan diperkuat oleh atlet kelas dunia dari Turki, Serbia, Brasil, hingga Thailand. Dalam situasi seperti ini, mengandalkan pemain muda tanpa sosok pamungkas justru membuat mereka menjadi santapan empuk di lapangan. Energi muda memang penting, tetapi pengalaman bertarung di level tertinggi jauh lebih penting dalam menentukan arah permainan. Ketika tensi naik, tekanan memuncak, atau momentum berubah, pemain muda sering kehilangan kendali dan tampil gugup. Dulu, Megawati menjadi penyeimbang mental. Ia memberikan stabilitas dengan pukulan keras, kontrol bola, dan aura kepemimpinan yang tidak bisa diajarkan dalam waktu singkat. Kini, tanpa kehadirannya, pemain muda seperti berjalan tanpa kompas, kehilangan referensi permainan ketika berada dalam situasi tertekan. Zanet di bawah tekanan brutal. Saya tidak bisa menjadi Mega, tapi saya berusaha. Kedatangan Zanet seharusnya menjadi solusi, tetapi realita di lapangan berbeda total. Tugas menggantikan sosok seperti Megawati jelas bukan pekerjaan ringan. Publik Korea memiliki ekspektasi sangat tinggi, bahkan terlalu tinggi, yang membuat Zanet tidak pernah benar-benar bermain tanpa beban. Dalam wawancara terbaru, ia mengakui tekanan itu sangat besar dan mulai mempengaruhi mental serta performanya. Zanet tahu ia berada di klub yang musim lalu dipimpin oleh mesin poin berlabel legenda.
Ia tahu setiap pukulannya, setiap blok, setiap error akan dibandingkan dengan standar yang ditinggalkan Mega. Pernyataan jujurnya, "Saya tidak bisa menjadi Megawati, saya hanya bisa menjadi diri saya sendiri," menunjukkan betapa ia mulai kewalahan menjalani peran tersebut. Namun publik tetap menuntut, manajemen pun menuntut, dan statistik di lapangan belum membantunya. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi bayangan Megawati seperti tembok besar yang sulit dilewati siapapun. Inilah sisi kejam dari dunia voli profesional. Ketika standar terlalu tinggi, pemain baru bisa langsung jatuh sebelum benar-benar mendapatkan kesempatan untuk berdiri tegak. Standar tinggi Megawati menjadi beban, masa keemasan 2 musim yang sulit dihapus. Era Megawati di Red Sparks adalah masa keemasan baru. 2 musim berturut-turut, ia membalikkan identitas Red Sparks dari tim papan tengah menjadi penantang serius gelar. Ia bukan hanya pencetak poin, tetapi kompas mental yang menuntun seluruh rekan setimnya. Aura kepemimpinan Megawati yang kalem namun kuat membuat setiap pemain di sekelilingnya tampil lebih percaya diri. Setiap servis kerasnya mengangkat energi penonton, setiap spike-nya mengubah arah pertandingan, setiap bloknya membakar semangat tim. Pengaruh itu begitu besar, sehingga setelah ia pergi, lubang yang ditinggalkan bukan sekedar teknis, tapi juga emosional. Fans masih menyimpan memori kemenangan-kemenangan besar, di mana Mega menjadi pusat dari setiap momentum. Kini ketika standar itu hilang, justru bayangannya semakin besar. Publik Korea menyebut fenomena ini sebagai Megawati Effect, ketika standar yang ditinggalkan pemain asing begitu tinggi hingga sulit digantikan siapapun. Dan dampaknya kini dirasakan seluruh pemain Red Sparks, terutama mereka yang terpaksa memikul harapan tanpa pijakan mental sekuat Mega. Red Sparks kehilangan arah spiritual setelah Mega pergi, aura pemimpin yang tak bisa digantikan. Para pengamat bola voli Korea menggambarkan Red Sparks saat ini sebagai tim yang kehilangan arah spiritual, bukan dalam konteks religius, tetapi hilangnya figur sentral yang menjadi pusat gravitasi seluruh permainan. Megawati dikenal bukan hanya karena power spike-nya, tetapi karena auranya di lapangan. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membawa ketenangan yang luar biasa. Ketika pertandingan memasuki set penentuan, pemain lain selalu menoleh secara naluriah ke Megawati. Satu tatapan, satu tepukan tangan, atau satu ucapan pendek darinya sudah mampu mengembalikan fokus rekan-rekannya. Kini, momen-momen seperti itu hilang. Pemain muda tampak saling menunggu siapa yang akan mengambil alih komando, dan Zanet yang seharusnya menjadi figur itu tampak masih kesulitan menemukan ritmenya. Di beberapa laga, Red Sparks terlihat seperti tim yang bermain di bawah tekanan yang sama sekali tidak mereka pahami. Mereka bingung menentukan siapa yang harus memecah kebuntuan, siapa yang harus memimpin ketika momentum lawan naik, dan siapa yang harus menjaga moral tetap stabil. Ketidakhadiran aura pemimpin ini membuat gaya permainan Red Sparks berubah secara drastis, dari tim yang dulu berani mengambil resiko menjadi tim yang penuh keraguan. Dampaknya terlihat pada angka error yang melonjak, serve melenceng, komunikasi miss, hingga blok yang tidak tepat waktu. Semua itu mengindikasikan hilangnya figur pemersatu yang dulu mereka miliki dalam diri Megawati. Aura seperti ini tidak bisa digantikan dalam semalam, dan itulah alasan mengapa Red Sparks kini terlihat seperti tim yang kehilangan jantungnya sendiri. Zanet mengaku sulit menembus ekspektasi. Mereka mencintai Mega, saya mengerti itu. Dalam wawancara lain yang dilakukan secara tertutup dengan media lokal, Zanet mengutarakan sesuatu yang mengejutkan banyak pihak. Ia merasa tidak hanya dibandingkan, tetapi juga dibayang-bayangi oleh cinta mendalam fans terhadap Megawati. Saya tahu, mereka sangat mencintai Megawati. Saya mengerti itu. Dia pemain luar biasa, katanya. Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan realita pahit seorang pemain asing yang datang setelah legenda. Zanet mengakui bahwa setiap pertandingan seolah menjadi ujian baru untuk membuktikan bahwa ia layak mengenakan seragam Red Sparks. Tekanan itu datang dari berbagai arah. Fans yang menuntut kontribusi besar, manajemen yang berharap pemain asing membawa dampak instan, dan rekan setim yang masih terbiasa dengan standar tinggi Megawati. Zanet memahami betapa besar ekspektasi tersebut, tetapi ia juga manusia yang butuh waktu untuk beradaptasi dengan sistem, ritme, dan kultur Korea. Ia bahkan menyebut bahwa mentalnya mulai goyah karena komentar publik yang menyindir perbandingannya dengan Megawati.
Meski demikian, Zanet berjanji tetap akan mencari caranya sendiri untuk membantu tim. Ia tidak ingin mencari salinan Mega, ia ingin menemukan identitas permainan dirinya. Tetapi apakah publik Korea siap menerima proses itu? Inilah dilema besar Red Sparks. Mereka menginginkan hasil cepat, tetapi lupa bahwa mental pemain asing juga butuh dukungan, bukan hanya tuntutan. Mulai muncul wacana rekrut pemain asing baru. Tanpa figur kuat, proyek regenerasi tak akan berjalan. Di tengah situasi yang semakin genting, wacana mendatangkan pemain asing baru semakin kuat dibahas oleh fans dan analis. Beberapa pengamat voli Korea bahkan menyatakan pendapat tegas, Red Sparks tidak bisa melanjutkan musim hanya dengan satu pemain asing yang belum menemukan stabilitas. Mereka butuh sosok yang mampu mengembalikan mentalitas tim seperti yang dulu Megawati lakukan. Regenerasi pemain muda tidak akan berjalan jika tidak ada figur pemimpin di lapangan yang bisa mengontrol tensi pertandingan, menjaga momentum, dan memberikan kepercayaan diri kepada para pemain muda. Wacana ini semakin masuk akal, mengingat klub-klub pesaing seperti Hengkuk, GS Caltex, dan Hillstate memiliki komposisi pemain asing yang lebih matang dan stabil. Red Sparks pun disarankan untuk mencari pemain asing bertipe spiritual leader, seseorang yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi membawa aura kepemimpinan. Beberapa nama mulai disebut dalam diskusi analis, namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari manajemen. Yang jelas, publik setuju bahwa jika Red Sparks tidak menambah kekuatan baru, mereka akan terus terpuruk dan bahkan bisa gagal bersaing untuk playoff. Situasi ini menjadi peringatan keras bahwa sebuah tim tidak bisa bertumpu hanya pada regenerasi, tetapi harus seimbang antara pengalaman dan talenta muda. Megawati masih jadi bayangan kuat, andai Mega masih di sini. Meski sudah pergi ke Turki, nama Megawati Hangestri Pertiwi tetap menjadi arwah besar yang menghantui Red Sparks. Fans masih menyebut namanya di tribun ketika tim tertinggal. Fotonya masih terpampang di mural markas klub sebagai simbol era keemasan yang begitu singkat namun membekas. Bahkan di forum-forum Korea, komentar bernada rindu terhadap permainan Megawati bermunculan setiap kali Red Sparks kalah. Andai saja Mega masih di sini, telah menjadi kalimat yang berulang, menggambarkan besarnya pengaruh pemain Indonesia itu. Bukan hanya kemampuan mencetak poin, tetapi gaya kepemimpinannya yang tenang, kedewasaannya di bawah tekanan, serta kemampuannya mengubah momentum pertandingan hanya dengan satu pukulan. Megawati meninggalkan standar yang begitu tinggi, sehingga setiap pemain yang datang setelahnya, termasuk Zanet, seolah selalu berjalan di bawah bayangannya. Dalam banyak kasus, ini adalah beban yang tidak sehat bagi tim. Namun di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa luar biasanya dampak Megawati dalam 2 musimnya di Korea. Kini, Red Sparks sedang berjuang keras untuk menemukan kembali nyawa yang hilang itu. Mungkin tidak akan mudah, mungkin tidak akan cepat. Namun satu hal pasti, warisan Megawati akan terus menjadi patokan sekaligus tantangan terbesar yang harus dilewati klub dalam membangun masa depan mereka.